Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
hari semakin bertambah besar. Anugerahmu. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing tentang hidup sehat dan kesetiaan. Mudah-mudahan sampai ya pada topik kedua tentang kesetiaan. Tapi kalau nanti saya tidak sampai membahas ke sana, para sahabat dan juga saudara bisa membacanya pada Capas. Saya akan berusaha untuk membahas kedua topik ini, tetapi karena ketika saya mempersiapkan sharing ini, saya di otak saya ini banyak hal yang harus disampaikan perihal hidup sehat gitu ya. Jadi saya gak yakin kalau nanti saya akan sampai membahas tentang kesetiaan dalam rekaman ini. Takut nanti kalau demi mengejar kedua topik akhirnya kemudian tidak menyeluruh, tidak total, tidak maksimal saya membahasnya, menyampaikan apa yang ada di dalam otak saya ini tentang hidup sehat gitu. Jadi sebetulnya tentang topik ini saya sudah prepare, udah siapkan dari beberapa hari yang lalu. Bahkan tadinya saya rencana menyampaikan tentang hidup sehat ini pada RSSP hari Rabu. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian saya menunda untuk menyampaikan tentang topik ini. Lalu saya membagikan rekomendasi video dari channel lama gitu. Nah, dan dalam hari-hari menunggu sebelum rekaman pada hari Kamis sore ini untuk RSSP besok, saya selain mendapatkan materi untuk disampaikan, tapi sedikit juga ada sesuatu yang menggelitik di hati gitu ya. Apakah topik tentang hidup sehat ini cocok dibagikan, tepat dibagikan untuk materi sharing gitu. Mengingat kita kan komunitas rohani, dan saya pun bukan seorang pakar dalam hal kesehatan gitu. Nah, tetapi sambil saya mempersiapkan segala sesuatu, hari berganti hari, tapi kemudian saya yakin bahwa topik ini perlu untuk disampaikan kepada kita. Bahkan ketika saya persiapkan tentang materi ini, saya teringat akan beberapa ayat firman Tuhan. Pertama tentang pesan Paulus kepada anak rohaninya Timotius gitu ya. Di 1 Tesalonika 5
sorry, di satu, eee, 1 Timotius 5 ayat 23, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Nah, saya ingat ayat ini untuk me meneg me me meyakinkan saya bahwa topik ini juga layak untuk disampaikan. Bayangkan saja Paulus, rasul yang hebat dan luar biasa, mesti membahas soal ini dalam suratnya. Dan suratnya Paulus, eee, yang menyinggung tentang, eee, ini kan menyangkut kesehatan ya, kesehatan Timotius, harus tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen yang dibaca oleh miliaran orang gitu ya. Nah, berarti ini memang sesuatu yang penting diperhatikan dan ini juga tidak menyalahi, kerohanian gitu ya, bukan sesuatu yang anti dengan kerohanian. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 23 juga dituliskan, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi berbicara tentang kesehatan tubuh atau fisik, membahas kesehatan fisik dan tubuh ini juga bukan sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan kerohanian. Kenapa? Eee, karena kita ini terdiri dari 3 unsur di dalamnya, roh, jiwa, dan tubuh. Dan itu menjadi, eee, satu package gitu ya. Roh perlu tubuh untuk berdiam. Tubuh ini kan bait bait Roh Kudus. Roh Kudus, tetapi juga, eee, tempat untuk roh kita ada. Jadi di dalam diri kita ini selain Roh Kudus, ada roh kita sendiri gitu. Nah, jadi, eee, makanya di ayat ini dikatakan, "Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna." Karena roh itu perlu, tubuh untuk berdiam gitu. Jiwa ini perlu, eee eee, perlu perlu wadah atau tempat untuk juga berkarya gitu. Jadi semuanya harus diperhatikan. Nah, ini kemudian meyakinkan saya bahwa, eee, perlu untuk menyampaikan perihal hidup sehat kepada orang-orang yang saya layani gitu. Lalu ada juga, eee catatan perjanjian lama, bagaimana Tuhan sebetulnya mengatur tentang makanan kita kan, makanan kita dari biji-bijian gitu, diatur oleh Tuhan, apa yang, eee, boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Memang di zaman perjanjian baru dikatakan bahwa, eee, semuanya tidak ada lagi yang haram, sebab sudah dikuduskan oleh doa. Tapi namanya Allah Maha Sempurna, kalau dari awal Tuhan melarang untuk memakan sesuatu, itu berarti memang nggak baik untuk diri kita, untuk kesehatan kita, gitu. Nah, eee, diperbolehkan karena itu, baik bagi diri kita, gitu. Nah, jadi, eee eee, dari awal pun sebelum, eee, Paulus berbicara tentang, eee, terpeliharanya roh, jiwa, tubuh, eee eee, jemaat di Tesalonika dan juga tentang kesehatan Timotius, dari awal juga kan Tuhan, eee, menyinggung tentang kesehatan kita, keberlangsungan hidup kita. Fisik kita ini juga perlu diperhatikan keberadaannya gitu.
Nah, lalu, eee, setelah saya, mempertimbangkan semuanya dengan ayat firman Tuhan yang muncul di dalam pikiran saya kemudian mempersiapkan bahan ini untuk disampaikan kepada kita, gitu. Eee, kalau lihat di foto saya terbaru, sebetulnya ya di foto saya terbaru yang saya ganti, sorry, profil saya, eee, itu adalah, eee eee, kondisi, tubuh fisik saya sekarang gitu. Saya sebetulnya bukan tipikal orang yang suka ganti profil gitu, tapi, eee, yang yang, eee, yang membuat saya ganti, profil itu sebetulnya, eee, pertama saya pengen kasih kasih inspirasi kepada orang-orang yang pernah mengenal diri saya. Dulu saya, eee, gemuk dan sekarang bisa mempunyai, eee, bobot tubuh yang ideal. Nah, tapi itu yang pertama sih. Yang kedua, eee, dulu saya pernah, eee, punya punya, eee, niat saya nggak bakalan ganti profil saya yang dulu pertama kali muncul yang pakai baju putih. Tapi, eee, karena jarang kutak-katik, foto-foto yang tersimpan di Facebook waktu itu, terklik gitu ya, terklik artinya saya klik dengan tidak sengaja, akhirnya berubah gitu, eee eee, gambarnya. Itu dulu foto-foto yang diedit sama Bu Meti. Nah, lalu yang kedua kali berubah ternyata, eee, Instagram saya sinkron, eee, dengan Facebook. Jadi ketika saya muat, foto di Instagram, di Facebook juga berubah. Akhirnya saya setting gitu. Nah, jadi profil yang muncul 2 kali setelah profil yang baju putih itu nggak 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 pas dimuat di dalam profil karena, eee, terlalu kecil. Nah, ini lebih pas dalam gambar profil gitu. Nah, untuk ganti itu gitu. Ya mungkin juga akhirnya karena nggak cocok 2 gambar setelah, gambar yang baju putih itu, akhirnya juga saya bosan dengan, eee, kurang tertarik dengan 2 foto yang memang nggak sengaja saya ganti. Yang pertama terklik nggak sengaja, yang kedua saya buat profil di Instagram, akhirnya di sini juga karena sinkronisasi sinkron akhirnya berubah juga di Facebook gitu. Nah, jadi saya bukan tipikal orang yang, eee, suka ganti-ganti profil gitu, karena udah lewat masanya gitu ya. Bahkan, eee eee, profil yang sudah saya ganti biasanya kan muncul di lini masa kita. Saya sengaja sembunyikan karena, eee, saya juga nggak terlalu, nyaman akhirnya kemudian orang-orang apalagi kayak teman-teman lama saya jadi kayak tempat ngajak ngobrol gitu ya, kan Facebook semua orang bisa lihat gitu. Eee, ya zaman dulu sih ketika baru pertama kali punya akun Facebook, ya merasa senang aja kalau ada orang yang mampir ke beranda kita, lini masa kita, bahkan kita kayak tungguin gitu ya, ada nggak orang yang respons apa yang kita post gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah masa itu sudah lewat gitu. Nah, akhirnya saya suka pilih untuk ngobrol dengan mereka lewat Messenger, saya tanya kabar mereka gitu. Jadi,
bukan bukan niat untuk ganti-ganti profil sebetulnya gitu. Nah, saya buat itu tadi saya katakan supaya menjadi inspirasi ketika, Buan, minta untuk, diganti di foto video kita karena Buan sedang kerjakan, video, SSP, eee, kata Buan foto-foto lama terlalu gelap, akhirnya saya buat itu. Itu juga sebetulnya berfoto itu, eee karena diminta Buan untuk ganti foto gitu, nggak niat berfoto-foto gitu. Nah, apalagi saya juga jarang kutak-katik, kan jarang berfoto-foto, akhirnya karena handphone ini kan kita bisa itu karena sering kita kutak-katik gitu. Nah, akhirnya saya selama ini kalau bisa diatur foto sendiri kan. Nah, di pikiran saya yang kolot, yang lama, ya difotoin orang gitu. Nah, ternyata saya kutak-katik, oh ternyata bisa, waktunya ini foto sendiri gitu kan. Nah, jadi saya baru buat itu karena ada, permintaan Buan untuk thumbnail VSSP yang nanti akan dibuat gitu. Nah, jadi saya bukan orang yang akhirnya senang berfoto-foto gitu, karena ada kebutuhan aja gitu. Karena saya tahu siapa diri saya sekarang, harus menjadi teladan dalam banyak hal dan saya kita ini kan banyak, eee, berbeda-beda orangnya ya, saya juga nggak mau orang nanti yang kenal saya berpikir kok, eee eee, seorang yang sudah berkecimpung dalam kerohanian kok kelihatannya, eee, agak genit gitu ya, saya nggak mau juga gitu. Tapi kan ada kebutuhan, jadi saya, lakukan itu gitu. Tapi tadi ya saya katakan, itu juga menjadi, eee alasannya adalah supaya orang menjadi terinspirasi. Oh ya, tadi yang saya katakan ketika Buan lihat foto itu, Buan langsung, bilang bahwa sekarang udah lebih fit ya Pak, dan banyak banyak, banyak turun berat badannya gitu. Karena kalau kita hidup sehat kalau kita hidup sehat, maka kita akan tampil lebih fit dan lebih bugar dan lebih ya lebih fresh, kemudian lebih awet muda gitu. Nah, tapi itu sih bonusnya. Tapi kalau kita hidup sehat kan kita lebih lebih kuat gitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan di sini. Kenapa saya sampai jadikan ini sebagai, sebagai topik pada RSSP kali ini, selain tadi dasar firman Tuhan yang me 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 yang menekankan dan, mengisyaratkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Eee, Juga untuk tadi, kita perlu, eee, hidup sehat dan hidup kuat. Nah, eee, sebelum saya lanjutkan, di sini juga saya mau katakan bahwa, eee, awal dari semua itu sebetulnya dari pola pikir kita yang sudah diubahkan. Kalau pola pikir kita belum diubahkan, maka akan sulit, serba sulit untuk melakukan semuanya. Jadi, eee eee, awal pergerakan itu menurut saya adalah dari mindset kita. Kalau pikiran kita masih belum dibuat mengerti, belum paham, maka nggak akan nggak akan, eee, berubah, tidak akan kuat untuk menerima tantangannya karena untuk sehat itu butuh harga gitu. Saya masih ingat, suami teman saya, orang Korea, suaminya dia bilang, "Orang yang sehat itu yang badannya ideal itu mahal," gitu. Karena dia bilang kalau orang yang sehat itu badannya fit, bugar itu kan pastinya pergi ke pusat kebugaran dan juga makanannya terpilih, ya.
makanan terpilih itu tidak selalu berarti mahal gitu ya. Lalu juga tentunya ada penguasaan diri gitu. Nah jadi itulah kenapa saya katakan bahwa kalau mindset seseorang belum diubahkan, maka mau dibilangin kayak apapun nggak akan mau melakukannya. Apalagi dalam perjalanannya untuk hidup sehat itu kan tidak tidak tidak, eee, tidak mudah. Karena daging kita, hawa nafsu makan kita itu cenderung makannya yang gurih, yang enak, yang lezat gitu kan. Itu kan keinginannya daging. Tapi cenderung yang yang lezat, yang gurih, yang creamy itu kan nggak sehat. Nah, itu akan menjadi tantangan gitu ya, itu akan menjadi harga yang besar, pengorbanan yang besar untuk terus bisa lanjut gitu. Makanya saya bilang kalau mindset orang belum diubahkan, maka susah dia untuk menerima, susah untuk melakukannya gitu. Nah, yang satu hal yang ada kaitannya dengan hidup sehat adalah selain tadi menjaga pola makan ya, juga berpuasa. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang puasa, saya mau sampaikan sebetulnya, eee, dalam beberapa waktu terakhir, saya cukup prihatin, ya sangat prihatin dengan, eee, dengan, keberadaan beberapa orang di antara kita. Ya termasuk juga kemarin Bu Endang yang juga diabetes kan, Bu Endang diabetes. Kemudian juga rasanya Pak Kun juga diabetes ya. Lalu Bu Nancy. Nah ini sebetulnya, penyakit tapi kan ini kan bukan penyakit yang, apa ya, bukan jenis jenis penyakit yang tabu gitu ya. Jadi, mohon maaf kalau saya sebutkan namanya, bukan seolah me me memberitahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sakit, tapi maksud saya adalah saya prihatin ketika, eee, tahu ada sahabat yang diabetes, apalagi masih muda. Karena ketika saya di Palembang, saya ketemu dengan, pemilik, kosan itu, suaminya, bapaknya itu diabetes. Lalu saya, ngobrol-ngobrol dengan ada salah seorang penjaga di tempat itu, eee eee, usianya berapa gitu ya, nanya usia bapak itu berapa. Saya pikir dia sudah 70-an gitu ya, eee usianya gitu. Tetapi ternyata masih 60 dan ngobrol dengan istrinya bahwa, suaminya menderita diabetes gitu. Nah, orang yang diabetes ya saya dapat cerita sih dari Bu Nancy tentang keadaannya, eee, dan juga dari apa, dari beberapa artikel atau, eee, literatur yang saya baca bahwa orang yang, eee, mengidap, penyakit ini akan cenderung punya punya, eee penampilan usia, eee, penampilan diri yang lebih cenderung tua daripada usia, eee, sejatinya sebenarnya gitu ya. Dan juga apa yang dirasakan Bu Nancy gitu. Nah itu saya prihatin, belum lalu yang terbaru ini juga dengan band yang, punya, kondisi kesehatan yang tidak baik gitu, padahal masih muda kan. Nah jadi, kenapa saya bahas ini nanti akan ngerti ya tujuannya untuk apa. Selain tadi saya sudah bacakan bagaimana di 1 Tesalonika 5:23,
Paulus mengharapkan orang-orang yang dilayaninya terpelihara roh, jiwa, dan tubuhnya. Dia juga menuliskan surat kepada anak rohaninya Timotius supaya memperhatikan kesehatannya. Karena kalau 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 tubuh kita nggak sehat, maka kita dalam melakukan aktivitas kita pun tidak akan pernah maksimal, termasuk dalam aktivitas kerohanian kita, gitu. Nah, jadi uh, perlu kita memperhatikan pola hidup kita. Di waktu yang lalu saya sudah sering katakan, yang namanya hidup sehat itu tidak selalu berarti mahal. Memang yang namanya sesuatu yang sehat, yang organik cenderung mahal. Tapi kita punya punya uh, punya pilihan kok. Apalagi kayak di Indonesia, asal mau aja me, me, mengusahakan bahan makanan yang kita ingin konsumsi, yang mau kita konsumsi itu pasti bisa gitu. Makanya tadi saya katakan pikirannya dulu dicerahkan. Kalau pikirannya udah dibuat mengerti, maka effort-nya untuk mendapatkan itu semua itu akan dibayar gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini, uh, Tuhan juga mau kita hidup sehat. Dan nanti saya akan teruskan bahasanya. Kenapa kita harus hidup sehat gitu ya? Tetapi di sini saya tekankan lagi, perhatikan pola hidupnya, perhatikan pola makannya. Lagi-lagi tidak sedang katakan bahwa harus makan yang enak-enak atau yang mahal-mahal, enggak. Yang murah pun saya dengarkan tentang tempe. Itu makanan yang bernutrisi tinggi. Kalau banyak baca pasti ngerti gitu ya, karena saya nggak mungkin bahas di sini. Belajar cara pengolahannya supaya supaya bermanfaat baik bagi tubuh kita gitu. Nah, perhatikan pola makannya, perhatikan uh, uh, cara hidupnya, pola makannya, karena bagi saya gitu ya, hidup ini kan cuma satu kali. Hidup ini cuma satu kali. Dan kalau kita sia-siakan keberadaan kita, Tuhan sudah ciptakan kita segambar dengan dirinya. Kita ada satu panggilan, Tuhan sudah tebus kita. Itu kan sebetulnya kita berharga gitu. Kita biji mata Tuhan. Kita ada sebuah tujuan di dalam diri kita sebetulnya. Nah, tapi kalau kita tidak mengerti panggilan Tuhan, tidak mengerti uh, tujuan yang mulia ada di dalam diri kita, maka kita akan sembarangan, serampangan dalam menjalankan kehidupan kita. Saya baca ada ada sebelum saya lanjut ya, namanya juga sharing bisa ke sana kemari. Saya udah minta Roh Kudus kuasai mulutku, arahkan kemana aja gitu. Uh, Mau ngomong kemana-kemana gitu. Nah, saya teringat dengan uh, ya saya akhirnya bagikan rema saya di sini juga gitu ya, di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Di sini dikatakan, "Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia." Ayat 21, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi para perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Nah, ini sebetulnya lebih pada bagaimana kalau sikap hidup kita memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, maka Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Tetapi yang saya mau pesankan juga lewat lewat kedua ayat ini adalah bahwa kita ini sebetulnya diciptakan bukan tanpa tujuan gitu.
Tuhan itu punya sesuatu di dalam diri kita untuk tujuan kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan kekekalan kita nanti. Jadi kalau kita kalau kita tidak sadar dengan itu semuanya, maka kita akan sembarangan, serampangan dalam menjalankan hidup kita. Termasuk tadi, termasuk, me me menjaga pola makan kita, pola hidup kita. Saya masih ingat ketika hamba Tuhan yang sering saya bagikan videonya, berkata bahwa kalau kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, kita harus juga mengasihi diri kita sendiri dulu, bukan mengasihani ya, mengasihi. Mengasihinya caranya gimana? Ya kita merawat tubuh kita, bukan seperti orang-orang dunia merawat tubuhnya untuk hawa nafsu, tapi jaga makannya, istirahat yang cukup, berolahraga gitu. Nah, kita ini tadi saya katakan kita ini diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan pasti dengan tujuan yang mulia dan besar gitu. Nah, kalau kita nggak menjalankan hidup dengan benar, kita serampangan, nanti nggak bakalan sampai pada tujuan itu. Nah, itu kenapa kita harus harus mengerti sebetulnya kenapa kita ada. Kita diciptakan menurut gambar siapa. Kalau dengan kesadaran itu kita betul-betul menghargai diri kita, termasuk menghargai apa yang kita makan. Saya mau kasih tahu di sini, tadi saya katakan bahwa saya sebetulnya bukan pakar kesehatan, tapi ada juga pernyataan yang berkata bahwa kita itu sebetulnya dokter yang paling ahli terhadap diri kita, gitu kan, dan termasuk untuk menjaga kesehatannya, gitu. Nah, jadi, eee, saya berani berkata tentang kesehatan karena saya menghidupi kesehatan, gitu ya. Nah, jadi Eee, perhatikan pola makannya, supaya sehat. Karena tadi juga saya udah singgung bahwa kalaupun rohnya menyala-nyala, gitu ya, rohnya menyala-nyala mau mau melakukan mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, tapi kalau nggak didukung oleh tubuh atau fisik yang sehat, itu tidak akan pernah maksimal. Jadi kesehatan tubuh itu juga sangat penting. Nah, kalau, eee, kalau tubuhnya, juga tidak sehat, maka melakukan kegiatan sehari-hari, pekerjaan, pelayanan, ya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan juga kan, terhadap pelayanan Tuhan juga akan terkendala. Nah, karena itu perhatikan pola makannya, banyak baca, apa sih yang baik untuk tubuh kita ini, sumber protein, sumber karbohidrat, yang sehat itu seperti apa, gitu ya. Banyaklah, lihat video-video yang bermanfaat di YouTube gitu ya, atau baca-baca di Google gitu. Nah, jadi kayak makanan-makanan yang 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 ya seperti makanan olahan yang makanan, eee, beku, semakin semakin hari kan semakin canggih orang membuat berbagai makanan. Semuanya itu bukanlah bukanlah, contoh makanan yang yang seharusnya diperuntukkan untuk manusia. Itu karena udah kreatif orang mau mau bisnis, mau jualan, mau usaha, akhirnya ciptakan makanan yang aneh-aneh. Sebetulnya itu tidak cocok bagi tubuh kita. Jadi kalau saya berpikir kalau kita pergi ke supermarket gitu ya, kalau menurut apa yang saya pahami sekarang, itu hanya 10% makanan yang ada di sana itu yang benar-benar sehat gitu. Hanya 10% yang betul-betul sehat gitu. Katakan jenis minyak gitu ya, yang sehat betul-betul sehat kan ya paling cuma, eee, minyak zaitun, virgin coconut oil, ya itu yang betul-betul sehat. Eee, Makanan dari olahan, eee, susu misalnya,
Yogurt juga tidak semua yang sehat gitu ya. Jadi kalau kalau pergi ke supermarket sebetulnya hanya dalam pemahaman saya hanya kurang lebih 10% yang betul-betul cocok bagi tubuh manusia. Jadi kayak di keranjang-keranjang di supermarket yang terbuat dari tepung, dari campuran, eee eee, berbagai bahan perasa, pengawet gitu ya, itu sebetulnya bukan kebutuhan kita gitu, itu karena orang mau mau buat usaha gitu ya. Nah, ya kayak makanan olahan gitu ya, itu sebetulnya bukan makanan yang tepat bagi diri kita gitu. Ya kayak kopi, kopi sase yang sasetan itu nggak menyehatkan gitu. Jadi saya nggak munafik, dulu saya pernah hidup di situ. Itu kenapa saya 2018 kena, asam urat, karena sudah bertahun-tahun sebelum itu, ya kurang lebih 10 10 hingga 15 tahun, saya hidupnya nggak sehat. Over makannya, perutnya buncit gitu ya, suka makan yang manis-manis, suka juga kopi yang sase begitu di waktu yang lalu. Nah itu tidak menyehatkan gitu. Sekarang minumannya yang sehat tanpa gula, paling hanya 2 green tea atau kopi pahit, nggak pakai gula. Dan itu, memang menyehatkan gitu. Nah, karena itu, kalau memang mau maksimal di dalam Tuhan dalam mengerjakan, eee eee, kerohaniannya, diperhatikan juga wadahnya, tubuh kita ini. Jangan suka minum-minum yang sasetan begitu, yang makanan-makanan olahan, yang manis-manis yang terbuat dari tepung, itu tidak menyehatkan gitu. Semua, eee, kesehatan kita ini, itu semua berasal dari apa yang kita masukkan ke perut. Kalau kita makan makanan yang seharusnya untuk kita, nggak akan orang sakit macam-macam gitu. Dan juga pola hidup kita sehat, nggak mungkin kita jadi sakit-sakitan. Nah, orang yang sakit-sakitan, ya pasti tubuhnya, fisiknya lemah gitu, gampang capek. Kalau udah seperti itu, lanjutannya gampang mengeluh, eee, gampang menggerutu gitu ya, mungkin cepat marah, emosian jadinya. Karena kekuatan pengendalian dirinya itu juga sangat lemah gitu. Nah, perhatikan pola hidupnya, supaya bisa maksimal dalam hidup dan juga tadi kan saya katakan, kita ini diciptakan Tuhan itu ada tujuannya. Jadi kalau kita ternyata hidupnya serampangan, karena pola hidup kita nggak sehat, makannya sembarangan, akhirnya umur kita nggak panjang. Memang eee, hidup dan mati seseorang di tangan Tuhan, tapi jangan salah juga kalau kita sembarangan hidupnya, akhirnya sakit-sakitan, ya lebih cepat cepat mati kan? Nggak bisa maksimal dalam hidup. Apalagi melakukan, ya pekerjaan termasuk parnya gitu. Akhirnya kan bawaannya ngantuk kan, capek gitu. Tapi kalau kapasitas diri kita itu, besar, maka akan lebih mudah untuk me menaklukkan tantangan. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk hidup sehat. Memperhatikan apa yang dimakan, apa yang diminum. Saya bisa turun, berat badannya itu sih sebagai bonus, tapi saya merasa sangat sehat sekarang, itu karena, makanannya betul-betul terpilih, bukan mahal ya, bukan dalam pemikiran itu, tapi dipilih yang sehat, nggak makan lagi, eee, tepung-tepung, nggak jadi makanan kebiasaan. Tapi kalau suatu saat saya kepengen makan cake yang saya suka misalnya atau roti, itu juga bisa aja sesekali gitu ya, itu pun juga karena mungkin kangen gitu ya. Nah, nggak lagi gula gitu ya, nggak ada lagi gula, nggak ada lagi yang digoreng-goreng gitu.
udah sejak lama makan nasi. Sebetulnya dulu, ketika gembala 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 sidang, gembala sidang atau gembala pembina di gereja di Jawa, eee, mengajarkan berpuasa, saya kan sudah lama, udah sorry, sudah, eee, 5, 6 tahunan berpuasa sebetulnya. Cuma, eee, karena pola hidupnya nggak sehat, juga sekalipun puasa itu sebetulnya menyehatkan, nggak terlalu maksimal gitu, karena tetap masih saya suka makan roti gitu ya, eee, yang manis-manis gitu. Nah, kalau sekarang, eee, puasanya sudah di dievaluasi, kemudian makanan yang dikonsumsi juga diperhatikan lagi. Nggak ada lagi yang nggak banyak, dulu setiap minggu itu pasti harus makan roti, makan cake itu berhari-hari, yang manis juga gitu, yang dari tepung-tepung, yang digoreng. Sekarang betul-betul saya, hindari itu, dan saya sehat dan bonusnya berat badannya turun, dan saya sangat yakin saya bisa mempertahankan ini karena, eee eee, pola hidupnya sudah berubah. Dan ada hal-hal yang saya lakukan yang saya baca dari memang dokter ahlinya, dari video-video yang saya bagikan di akun pribadi saya itu orang-orang yang saya pikir ahli, dan mereka memberikan, eee eee, tips-tips bagaimana supaya hidup sehat gitu. Sebetulnya termasuk juga ada beberapa YouTuber di Indonesia gitu, yang saya ikutin gitu. Nah jadi, sekarang menjadi sehat karena pola hidupnya sehat, nggak lagi makan makanan, minum-minuman yang dulu saya pernah, eee eee, konsumsi. Nah, justru untuk mendapatkan, eee eee, tubuh yang ideal, yang tidak buncit lagi, yang tidak gendut, itu dimulai dari hidup sehat. Kalau pola hidupnya diperbaiki, maka dapat bonusnya tadi, Eee, berat badannya turun, kemudian lebih bugar, lebih fit, dan ya ini orang-orang yang bilang gitu, lebih tampak muda gitu dari usia yang sebenarnya, gitu. Nah, apa yang saya lakukan supaya hidup sehat selain tadi menjaga pola makan, adalah berpuasa. Nah, ini sebetulnya yang jauh lebih penting daripada apa yang saya sampaikan di awal. Nah, puasa itu, Eee, apa yang Tuhan tuliskan, disarankan untuk dilakukan di dalam firman Tuhan, itu sempurna, saya kasih tahu sempurna adanya, itu yang saya pahami. Saya belum pernah baca karena orang berpuasa akhirnya kemudian penyakitan. Tadi kan saya katakan justru orang sakit dari pola hidupnya yang tidak sehat, dari apa yang dimasukkan ke perutnya, apa yang dimakan, apa yang diminum, itu justru menjadi penentu kita hidup sehat atau sakit-sakitan. Belum pernah saya baca karena orang puasa kemudian mati, menjadi sakit-sakitan, menjadi timbul penyakit A, B, C, D, nggak pernah saya baca sejauh ini. Tapi karena kebanyakan makan, makannya sembarangan, akhirnya banyak penyakit gitu. Nah, saya juga sudah sempat singgung tadi, selain, eee, mindset kita yang perlu diubah dalam dalam hidup sehat, juga dalam berpuasa ini. Jadi saya khawatir jangan sampai ada di antara kita, terlebih saudara yang ada di kok jadi Big Internet ya, Big Internet, berpikir bahwa, "Ah, ini puasa aturan TRC ada-ada aja," gitu ya. Saudara diajak berpuasa bukan aturan TRC, tapi itulah bagian daripada ibadah kita yang kami terapkan dan kami mengajak saudara. Dan
Yang untung sendiri ketika Anda berpuasa itu bukan kami, bukan TRC, tapi dirimu sendiri. Di sini saya, eee eee, catat manfaat puasa secara spiritual itu meningkatkan kapasitas rohani kita. Orang perlu berpuasa. Bahkan ketika, murid-murid Tuhan Yesus, tidak sanggup mengusir, eee menyembuhkan penyakit ayan, Tuhan berkata, ini harus disembuhkan dengan berpuasa juga. Jadi ada kuasa dalam berpuasa. Kemudian memampukan kita untuk membuatkan terobosan dalam kerohanian, termasuk di dalamnya kehidupan. Kalau kita sedang bergumul sesuatu atau mengharapkan breakthrough dalam pelayanan, itu berpuasa. Dan saya berpuasa itu berbagai alasan, untuk berbagai alasan. Salah satunya untuk ini, karena secara manusia, secara kemampuan daging, saya nggak sanggup untuk menjalankan pelayanan ini. Tetapi dengan saya, eee eee, berpuasa, itu terus mempertahankan, bahkan menaikkan kemampuan rohani saya. Dan saya tidak menjadi sakit karena sering berpuasa. Sekarang, berpuasa memang, termasuk kalau sekarang yang lagi ngetren, katanya intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini kan, eee, tetap bisa minum, ya seperti tadi saya katakan green tea atau, kopi atau infus water yang tanpa gula, itu tetap bisa, air minum bisa diminum, air putih gitu. Nah, eee, saya sekarang, udah yakin akan terus lakukan, eee, OMAD, one meal a day. Jadi satu kali makan saja setiap hari, no breakfast, no lunch. Jadi yang biasanya kan porsinya orang normal makan kan, eee makan pagi atau sarapan, kemudian makan siang, itu semua saya hilangkan. Tapi bukan berarti, eee tersiksa seperti yang dipikirkan oleh mungkin beberapa orang di antara kita. Tadi saya katakan, makanya perlu dipahami dulu gitu. Saya tetap bisa bebas minum air putih, saya juga pagi hari minum, eee eee, lemon, juga green tea, ya saya selang-selingi dengan kopi, tapi semua tanpa gula gitu. Nah, dan saya hanya makan itu, eee, paling cepat itu jam 3 dan kayak hari ini, Eee, baru jam 5 makan buah dan, eee, saya buatkan overnight oatmeal, kemudian nanti jam 7, eee, yang namanya one meal a day. Ini karena rekamannya agak sore, biasanya sih saya usahakan jam 6 makannya gitu. Nah, tapi bukan berarti saya tersisa tadi gitu ya, saya tetap masih bisa minum kopi, tapi kopi yang sehat, eee, teh yang sehat, tetap, mungkin infus water atau lemon gitu ya, itu masih bisa diminum. Jadi nggak bikin tubuh yang sampai lemes-lemes gitu ya. Jadi dinikmati gitu. Nah, itu yang menyehatkan saya dan orang perlu sehat gitu untuk menjalankan hidup ini. Perlu sehat untuk mengurus keluarga, melakukan pekerjaan, usaha, melakukan par gitu. Nah, itu kenapa saya lakukan puasa tadi, untuk terobosan, untuk kesehatan saya. Nah, secara jasmani, saya juga cuma bagikan 2 di sini, makanya kalau mau komplit ya googling atau juga ikutin video-video yang yang ya nanti saya akan bagikan. Kalau yang saya bagikan itu sih berbahasa Inggris ya, sebelumnya sih ada yang berbahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan bagikan gitu, ikutin mereka gitu ya, biar lebih lengkap karena saya nggak mungkin bagikan di sini semuanya. Kalau secara jasmani, berpuasa itu meningkatkan autopagi. Nah, kalau kita berpuasa, itu akan terjadi regenerasi sel. Saya baru dapatkan ini, belakangan ini. Jadi, di dalam tubuh kita itu kan ada banyak sel. Jadi, secara sederhananya, ada dokter yang dari Indonesia berkata bahwa ketika kita berpuasa terjadi
regenerasi sel, di mana sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang baik. Jadi kalau sadar apa yang terjadi ketika berpuasa, orang aja mau kesehatan tuh bayar mahal gitu ya. Padahal kalau kita berpuasa, itu itu terjadi regenerasi sel. Lalu tadi kan saya katakan, saya kemudian perutnya, mulai rata, buncitnya hilang, itu bonus daripada hidup sehat dan puasa. Bonus hidup sehat dan puasa. Jadi ini harus harus satu paket, hidup sehat dan berpuasa. Kemarin ketika saya kan pernah bagikan ya, pernah share kan, ketika Desember saya mulai kan, Desember saya mulai mau nurunin berat badan, ya hidup lebih sehat. Akhir Januari turun 5 kilo, akhir Januari turun 5 kilo. Tapi dari Februari, sebetulnya akhir Februari saya nggak maksimal di 5 kilo. Ya memang sih ketika saya dengerin video-video ahlinya, ya kalau lemak di bawah kulit kita itu gampang, itu yang terjadi 2 bulan berturut-turut. Tapi setelah bulan ketiga, itu yang di dalam perut itu nggak segampang melunturkan lemak yang di bawah kulit gitu. Jadi rasanya hanya 2 sampai 3 kilo gitu ya. Dan di situ pun di bulan Februari saya akhirnya, akhir Februari saya udah mulai hopeless gitu ya. Gimana ini sampai saya juga kan memang menginginkan perutnya rata, karena perut buncit itu salah satu pemicu nanti untuk berbagai penyakit yang lain gitu ya. Nah, eee, akhirnya saya terus ikutin video-video yang tadi saya katakan. Dan memang saya sadar gitu ya, untuk usia sekarang udah kepala 4, itu nggak mungkin, eee, nggak mungkin sesederhana yang ketika dulu usia nggak usah 20 deh, 30 untuk membakar lemak, karena metabolisme tubuhnya udah menurun gitu. Jadi nggak mungkin hanya cukup dengan menjaga pola makan, nggak mungkin. Harus disertai dengan puasa, dan itu setiap hari. Tadi saya katakan jangan pikir saya seperti menyiksa diri, karena mindset-nya udah diperbaikin dulu dan udah ngerti cara melakukan intermittent fasting, jadinya nggak mengganggu. Ya memang daging sih akan berontak, tapi oleh motivasi yang besar dan pengertian yang benar, udah tahu manfaatnya ketika berpuasa, akhirnya saya tetap bersemangat gitu ya. Nah, jadi ketika kita berpuasa itu terjadi pembakaran tumpukan lemak yang ada dalam tubuh. Jadi kalau kita makan dari tepung itu kan banyak gulanya. Nah, kalau nggak terpakai menjadi kalori, diubah menjadi glikogen dan akhirnya menjadi tumpukan lemak. Nah, dokter dari Indonesia dengan sederhana menjelaskan bahwa ketika kita berpuasa, tubuh kita kan tetap perlu sumber kalori. Nah, kalau kita nggak kasih asupan makanan, maka maka uh, lemak yang gula, glikogen, lemak yang udah menumpuk itu diubah kembali kayak kayak batu es yang udah dikasih di freezer, kemudian kan membatu tuh. Nah, kalau dikeluarkan kembali, terjadi kan pemanasan kan, eee, kemudian dia mencair secara perlahan. Nah, itu yang terjadi ketika kita berpuasa, tanpa olahraga pun kalau dilakukan dengan konsistensi, nanti lemak itu kemudian mencair menjadi sumber kalori. Makanya sebetulnya ini pengalaman saya, ketika kita berpuasa memang ada kalanya kita mengalami masa-masa lapar. Itu kalau saya biasanya rata-rata 2 kali, ketika pagi gitu ya, pagi, tapi itu cuma setengah jam. Tapi kemudian nanti normal lagi. Yang saya pahami itu adalah karena kan butuh waktu kan, butuh waktu untuk kemudian tubuh beradaptasi dan lemak-lemak itu diubah kembali menjadi gula kan. Nah, tapi setelah lewat setengah jam kalau kita tahan, semuanya normal aja tuh, apalagi kalau minum green tea itu mampu untuk, me 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 mengurangi rasa lapar. Nah, lalu agak sore gitu. Nah, itu pun cuma sebentar. Nah, tapi kalau kita tahu nih,
pikiran kita udah dibuat ngerti bahwa ketika berpuasa itu, kita kan tetap butuh sumber energi, sumber kalori. Diambilnya dari mana? Karena kita nggak kasih asupan makanan, nggak kasih dari mulut kita, maka persediaan, energi, kalori yang datangnya dari lemak itu diubah lagi. Nah, terjadi pembakaran lemak. Makanya dengan pengetahuan ini, pencerahan pemikiran ini, makanya saya bilang, saya yakin akan lakukan OMAD selama-lamanya, one meal a day, gitu. Nah, jadi nggak ada lagi breakfast, nggak ada lagi, lunch. Itu sebenarnya udah lama sih, cuman, kadang, ya itu tadi saya katakan ketika berpikir dulu, ya buka puasa kan kan belum makan besar, saya makannya roti, makannya hampir tiap hari gitu, roti, cake gitu, akhirnya, tetap gendut gitu ya. Nah, kalau sekarang udah buat yang betul-betul sehat gitu. Nah, ini saya ceritakan, saya share supaya ngerti gitu. Jadi berpuasa itu mah bukan penyiksaan diri gitu. Memang daging, berontak apalagi awal-awal, tapi kalau udah ngerti betapa banyak sekali manfaat dari berpuasa itu, maka dalam perjalanannya itu akan memampukan kita mudah untuk membayar harganya, karena nggak mudah gitu ya. Apalagi kayak saya akan berkomitmen untuk OMAD, ya OMAD setiap hari gitu ya, one meal a day. Nggak mudah, tapi tadi saya katakan tetap nikmatin karena tetap bisa minum, intermittent intermittent, eee, suka kebalik ini udah kebanyakan ngomong. Intermittent fasting, tadi bilangnya intermittent ya. Intermittent fasting. Nah, jadi tetap nikmatin kok karena tetap ada porsi buah yang saya makan, ada juga roll, eee, oatmeal yang saya buat sehat gitu ya. Jadi nggak ada yang terlalu banyak yang hilang sebetulnya. Nah, kalau kita udah ngerti seperti ini, maka berpuasa itu bukan lagi keterpaksaan. Ada orang yang berkata, "Aduh lemes kalau berpuasa." Itu reaksi daging. Coba pertahankan, nanti akan keluar energi sendiri dari lemak-lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita. Kalau laki-laki kan biasanya di daerah perut, kalau perempuan maaf biasanya di daerah bokong. Nah, itu akan diubah kembali menjadi sumber kalori gitu. Dan saya udah alamin. Berpuasa salah satu juga hal yang membuat saya semakin sehat selain pola hidup sehat, olahraga, itu juga yang membuat saya hidup sehat, nggak lagi terkendala dengan pernah dulu asam urat, gitu. Betul-betul, menyehatkan. Memang ini nggak boleh, berdiri sendiri ya, harus ada pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, olahraga, tetapi karena berpuasa juga, saya rasakan itu, gitu. Dan juga tadi saya katakan, nggak mungkin rasanya dengan usia sekarang hanya dengan pola hidup sehat nggak cukup. Harus, OMAD tadi, one meal a day, eee kemudian juga berolahraga. Nah, dulu saya suka olahraganya itu sore. Nah, setelah saya banyak belajar, justru olahraga yang paling maksimal itu ketika puasa. Jadi ketika seperti saya kan puasa paling cepat jam 3, tapi, rata-rata lah jam 4 sampai jam 5 baru makan gitu. Nah, pagi tadi, eee 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 olahraga gitu, dan metabolisme tubuhnya semakin kencang, pembakaran lemaknya akan kencang gitu. Jadi itu yang membuat lemak di perut itu cepat cepat luntur gitu. Nah, beberapa kita kan termasuk Bu Eni, Bu Walina juga mau kurus gitu ya. Apalagi Bu Walina juga kan sudah jauh lebih sepuh dari diri saya gitu. Kalau, eee, mau dapatkan badan yang ideal sebagai bonus gitu ya, selain hidup sehat, berpuasa dan olahraga, ya disesuaikan dengan usia gitu. Karena, eee, nggak nggak menurut saya ya, kita yang udah di atas 30 terlebih 40 ke atas, itu sebetulnya nggak perlu banyak lagi makan loh. Mau tahu logikanya? Kalau kita perlu makan, tubuh kita perlu makan, pasti nggak ada penumpukan lemak. Nggak ada penumpukan, eee ya nggak ada. Itu kan sebetulnya
kalori yang tidak kita butuhkan, akhirnya eee, melebar ke mana-mana. Itu logikanya, itu sederhananya. Yang menandakan bahwa kita sebetulnya nggak perlu banyak makan lagi, kan kita udah nggak lagi dalam proses, dalam tahap pertumbuhan, yang ada tahap mengembang ke kiri dan ke kanan, lemaknya gitu. Jadi sebetulnya asal tadi pilihan makanannya sehat, minumannya sehat, cukup kok one meal a day, cukup satu kali makan sehari. Tapi pilih yang makanan yang terbaik supaya mencukupi kebutuhan nutrisi setiap harinya, gitu. Nah, ini yang membuat saya sangat sehat, gitu. Nah, saya tipikal orang yang sebetulnya suka berbagi sesuatu yang, eee, yang baik yang saya udah alamin. Kayak kemarin saya bilang sama Buan, karena Buan cerita ada tantenya katanya yang sakit asam urat di Jogja. Saya bilang, "Buan, ini juga saya konsumsi loh, ada cuka apel yang organik. Ini juga sangat membantu untuk, kebugaran tubuh saya," gitu ya. Nah, saya bagi gitu. Nah, demikian juga dengan tapi katanya tantenya nggak bisa yang asam-asam gitu ya. Nah, itu juga yang saya lakukan dalam sharing ini gitu ya. Saya suka berbagi gitu, supaya ketika saya nikmatin ya dampak positif dari pola hidup sehat, saya nikmati, dampak dari berpuasa, termasuk olahraga karena seperti kemarin Bu Eni katanya, "Aduh kepengen banget untuk, berat badannya turun," gitu ya. Saya berbagi tipsnya gitu, eee, harus ya Bu Eni juga rasanya udah nggak muda gitu ya, nggak perlu makan banyak-banyak gitu. Cuma satu kali makan sehari, itu cukup dan pilihan makanannya harus harus yang sehat. Dan ini juga tadi saya katakan kepada, ya Bu Nancy ya yang pernah curhat ke saya gitu ya. Ini saya katakan semata-mata karena, eee peduli gitu ya. Perhatikan apa yang dimakan. Sebisa mungkin jauhi yang namanya gula, jauhi yang namanya tepung, jauhi yang namanya, eee, makanan olahan gitu ya. Apa yang kita masukkan ke perut, tadi saya bilang, itu yang akan menentukan seperti apa kualitas fisik kita. Dan nggak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat gitu. Nah kita ini loh kadang terlalu hidup dalam hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu itu nggak selalu, perzinahan gitu ya atau berhubungan dengan seks. Ya itu tadi, kalau bangun itu kayaknya bawaannya, eee, pengen makan aja, pengen minum, langsung ke dapur, pengen apa, mau ngemil, mau santap apa aja yang ada di atas meja, makan mungkin di kulkas, apa yang di toples makanan mungkin gitu ya, pengen aja kayaknya ngunyah gitu loh. Nah, saya nggak kayak gitu lagi gitu. Bahkan apa yang pernah saya katakan, saya keluhkan gitu ya, aduh kalau mengurus makan kan kita harus persiapkan, harus cuci lagi setelah kita makan gitu ya. Persis ada seorang YouTuber juga bahas seperti itu. Salah satu namanya juga YouTuber ya, ditambah-tambahlah informasi viewersnya. Dikatakan kalau kita, eee eee, intermittent fasting, apalagi OMAD gitu ya, one meal a day, itu juga menghemat menghemat, selain menghemat uang kita, iya dong, kan ada banyak kebutuhan yang dipangkas gitu ya. Nah, uang yang dipangkas itu bisa dialokasikan untuk membeli makanan yang lebih bergizi untuk OMAD tadi, untuk one meal a day, untuk satu kali makan sehari. Lalu dikatakan ya menghemat waktu juga, betul. Kalau kerjanya apalagi sarapannya masih yang nasi goreng, mie goreng, yang kok kelihatannya berat-berat gitu ya, itu kan butuh waktu untuk mempersiapkannya, makan siangnya juga. Lebih hemat uang, lebih hemat waktu. Nah, eee, live longer. Tadi kan saya katakan umur memang Tuhan yang ciptakan, tapi kalau kita sembarangan hidupnya, ya sakit-sakitnya lebih cepat mati gitu ya. Tapi kalau
orang hidup sehat, berpuasa itu lebih lebih, panjang hidupnya, bukan banyak ya, ada beberapa saya baca yang mereka yang vegan, yang, eee, juga yang, eee, yang apa namanya, eee, ya yang vegetarian juga, mereka hidup lebih lama karena mereka makanannya yang kayak gitu, yang buah, beberapa orang saya pernah, eee, tahu itu dari tontonan atau bacaan, buah, sayuran, makanan-makanan sehat gitu ya, lebih panjang umurnya. Lalu tadi saya katakan, orang loh yang ngomong kalau saya itu selalu ditebak lebih muda dari usia sebenarnya. Ya tadi, kalau kita nggak banyak makan, apalagi makanannya berat-berat gitu ya, yang dari tepung, yang digoreng-goreng, yang sarapannya juga yang berat, udah mulai dari sarapan gitu ya, itu kan organ pencernaan kita itu kerja berat. Akhirnya kelihatan dari wajahnya gitu. Dokter yang dari Indonesia pernah bilang, apa yang kita makan itu kelihatan dari wajahnya. Wajah kita ini merepresentasikan isi perut kita. Kalau isi perutnya udah nggak sehat, pasti kelihatan dari wajahnya gitu. Itu yang saya rasakan. Saya rasakan betul ketika saya maksimalkan dari hidup yang lama, pola makannya itu lebih fit. Bu Wanti langsung bilang, lebih fit sekarang, lebih bugar gitu. Nah, lebih muda daripada ketika saya gendut dulu. Kalau ketika gemuk itu bawaannya itu capek, mudah lelah, cepat ngantukan gitu ya. Dan wajahnya juga kan tidak lebih fresh gitu, nggak lebih fit gitu. Nah, banyak sekali kegunaannya, manfaat benefit yang saya dapatkan dari pola hidup sehat, eee eee, intermittent fasting, yang OMAD dan juga olahraga setiap pagi. Justru kalau saya nggak olahraga, ya hampir setiap hari olahraga, 45 menit sampai 1 jam. Ya kalau ada kalanya saya kelelahan aja, namanya manusia ya, akhirnya saya nggak olahraga. Akhirnya ganti misalnya dengan berkeringat dengan cara lain gitu, ya mungkin bersih-bersih gitu. Nah, tapi justru kalau saya nggak olahraga itu nggak enak badannya gitu. Tapi kalau olahraga semua setiap hari semangat. Kalau kita sehat, akan ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Di sini saya, eee eee, tuliskan tujuannya kenapa kita harus berpuasa, untuk memperbesar kapasitas rohani kita. Tadi ketika saya bagikan tema saya pengen hati, pikiran, tubuh saya ini betul-betul setiap hari harus upgrade karena saya mau pada akhirnya saya menemukan panggilan yang mulia dalam kehidupan saya. Ya itu juga kan harus didukung dengan kesehatan tubuh juga. Tadi udah saya bilang, percuma rohnya menyala-nyala tetapi tubuhnya tidak mendukung. Kalau kapasitas rohani kita besar, maka kemampuan diri kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup akan lebih mudah. Tetapi kalau manusia rohani kita lemah, maka kita akan mudah kalah atau sulit untuk menguasai situasi. Demikian juga dengan kondisi fisik kita. Orang-orang yang bertubuh sehat dan memiliki fisik yang sehat dan kuat akan lebih cakap dalam melakukan beban pekerjaan yang berat. Sebaliknya, kalau tubuh atau fisik kita lemah atau lemas gitu ya, sakit-sakitan, maka kita akan cenderung malas dan kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Ujung-ujungnya menggerutu atau mengeluh. Baru-baru ini kan lihat nggak, berita ada potongan tubuh jatuh dari, salah satu apartemen di Jakarta, itu katanya bunuh diri, diduga ini dugaan karena masalah ekonomi. Ya di waktu yang lalu juga kita sudah sering dengar orang putus asa gitu ya. Nah, zaman sekarang, saat-saat ini, faktanya, beban beban, psikis kita kan nggak semakin gampang. Saya lihat kayak Bu Ayu bilang, "Oh, berdoa parnya begini begitu." Bu Shelly juga ada keluhan dengan parnya. Nah, apa yang kemarin saya waktu-waktu yang lalu saya katakan bahwa ini bukan persoalan tekanan pukulan ekonomi, tapi di atmosfer secara psikis, secara mental kita berat gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk menerobos ini? Diperlukan kekuatan rohani yang mumpuni. Nah, seperti orang-orang
yang berpikiran pendek akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, cuma masalah ekonomi gitu. Saya bilang, hidup ini itu tidak ada yang tetap. Saya masih ingat ketika saya, eee, jatuh dalam hal keuangan, saya tertipu dalam hal bisnis gitu ya, saya tahu itu memang kayak dunia runtuh gitu ya. Tapi saya berpikir ini keadaannya nggak akan lama, saya sungguh-sungguh cari Tuhan, sekalipun saya belum sesungguh-sungguh ini ketika itu. Ketika dulu di Jakarta pertama kali merantau, saya nggak pernah tinggalkan doa gitu ya. Nah, dan 6 bulan kemudian Tuhan pulihkan lebih dengan dahsyat keadaan saya gitu. Nah, itu kenapa? Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar. Tapi kalau kalau sekalipun Tuhan kita besar, tapi kita tidak memiliki kapasitas rohani yang menjembatani kehebatan, kedahsyatan Tuhan, karyanya nyata dalam kehidupan kita, itu juga tidak akan, terjadi breakthrough dalam kehidupan kita. Nah, jadi masa-masa sekarang ini juga pesan yang penting yang perlu dicatat ya, bahwa kalau mau seperti yang sebetulnya mereka itu Bu Sally dan Bu Ayu juga hanya mewakili, yang lain kan saya bisa rasain gitu ya, gimana kerohaniannya. Kenapa kok kayak tertatih-tatih? Kalau mau menang atas tekanan, mental, psikologi yang masih ada di dalam kehidupan sekarang ini, rohaninya harus mantap, harus bisa mengimbangi. Kalau kerohaniannya tidak lebih kuat, hati-hati bisa bisa terjatuh bahkan undur. Yang salah siapa? Yang rugi siapa? Pikirkan itu. Nah, sebetulnya sama konteksnya dengan kondisi fisik. Keadaan rohani dengan fisik itu juga sama. Tadi kan saya sudah baca. Kalau kita nggak sehat, kita mau lakukan tugas kita juga nggak fokus, cepat capek, lelah, nggak maksimal. Tapi kalau kita kondisinya kuat, banyak hal yang bisa dilakukan dan nggak mudah lelah, nggak gampang capek gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan, kesehatan fisik itu, tubuh tadi, yang diawali dengan pola hidup sehat, lalu berpuasa. Berpuasa tadi untuk meningkatkan kapasitas rohani, dan juga lihat, baca nanti manfaat puasa itu untuk tubuh kita apa. Itu menyehatkan kita. Ada regenerasi sel, dan juga mengistirahatkan pencernaan kita, juga menambahkan kesehatan dan membuat tubuh kita lebih fit, bahkan lebih awet muda. Kita lebih lebih hemat uang dan juga waktu gitu loh. Nah, ini memang harus betul-betul pikirannya itu harus di 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 diubahkan mindset-nya. Saya nggak tahu apa yang, eee, orang banyak lihat ya. Kalau saya nonton YouTube, Google itu pasti yang bermanfaat, yang cara masak lah, ya kan, ya yang hidup sehat lah. Saya baca yang gitu, jadi lihat yang kayak gitu, bukan cuma rohani gitu ya. Bahkan kadang rohani ya, saya pikir saya udah baca kitab, itu lebih utama persekutuan sama saya dengan Tuhan, tapi saya belajar juga dari hamba Tuhan yang apalagi dia pengajar gitu. Tapi saya nggak lupakan hal yang bermanfaat lain gitu loh. Nah, kalau tubuh fisik kita kuat, kita mampu melakukan part kita dengan baik. Tapi kalau udah bawaannya lemas, jenuh juga nggak bisa dilawan, capek gitu ya, ya paling cuma berdoanya gitu-gitu aja, nggak mengalami terobosan. Yang rugi siapa? Kan diri kita sendiri. Waktu berjalan terus, tapi nggak ada breakthrough yang kita lakukan. Saya juga udah bahas ini poin yang terakhir. Tubuh dan fisik yang sehat dan kuat juga akan membuat kita lebih mudah dalam melakukan semuanya. Sehingga meminimalisir kita dari hati yang mengeluh, menggerutu, kecapean dan keletihan. Di sini juga saya bagikan, saya capture di sini tentang autopagi ya, auto autopagi atau autopagi. Nanti bisa dibaca di situ. Nah, kalau udah tahu ini, pasti berpuasanya lebih enteng dan bahkan suka lama-lamain. Ya, dokter yang ada di Indonesia bilang, kalau mau lemak di perutnya luntur, lamain puasanya. Betul. Jadi ketika kita terus berpuasa, kita kan butuh beraktivitas. Tubuh kita menuntut kalori. Ambilnya dari mana? Kalau kita nggak masukin asupan makanan, ambilnya dari persediaan kalori dari lemak itu tadi. Nah, kalau udah ngerti manfaatnya ada regenerasi sel gitu ya, pasti nggak akan uh, uh, berbantah-bantah dalam melakukan puasa gitu. Dan tips yang terakhir,
sebelum uh, sahabat atau saudara sampai kepada level saya gitu ya, yang omit one meal a day dan juga puasa, berkomitmen, berusaha, berjuang untuk setiap hari, dan kemudian sambil puasa pagi uh, 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 berolahraga, itu harus step by step. Kalau enggak nanti stres, tubuhnya bisa kaget. Nah, soal pola makan, mulai untuk mengurangi yang namanya gula dari tepung gitu. Nah, lalu tentang berpuasa, ada beberapa saudara saya lihat sudah mulai dengan betul. Mulai dulu 1 kali seminggu. Dan kalau intermittent intermittent fasting itu kan uh, makannya dimulai dari jam 12 sampai jam 6. Nah, itu paling cepat. Ada yang jendela makannya 6 jam, ada yang 4 jam gitu ya. Dari jam 12 ke jam 6 kan 6 jam. Ada yang 4 jam, ada yang cuma 2 jam gitu. Nah, kalau tips dari saya, jangan pengen mulai setiap hari, kecuali memang sudah punya keyakinan yang sangat luar biasa gitu ya. Mulai untuk jangka 3 hingga 6 bulan, 1 kali seminggu dulu. Kalau dalam 3 bulan ternyata bisa, mulai 2 kali seminggu, berselang sehari. Mungkin Senin, Rabu, atau mungkin Senin, Kamis. Nah, nanti setelah 6 bulan dievaluasi kuat hingga 1 tahun, mulai selang 1 hari, Senin, Rabu, Jumat gitu. Bahkan lanjut lanjut tiap hari. Dan itu pun tetap aja mulainya jam 12 seperti puasa yang kita terapkan di sini hanya setengah hari. Kalau semakin mantap tekadnya, udah niat, udah mengerti, pikirannya udah dibukakan untuk kesehatan juga gitu ya. Mulai makannya dilamain, bukan jam 12. Ya mungkin jadi jam 1, jam 2. Itu akan menyehatkan. Saya tadi bilang, belum pernah saya ketemu orang yang karena puasa akhirnya sakit-sakitan. Justru yang kebanyakan makan itulah, kebanyakan makan plus gak teratur makanya sembarangan. Akhirnya banyak penyakitnya. Nah, sekali lagi saya katakan, saya bagikan ini karena ada dasar firman-Nya. Kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita untuk roh kita bisa maksimal. Ya itu juga tadi yang saya pikir yang lemah-lemah itu ya karena masalah faktor kesehatan juga mungkin. Makanya jangan malas berolahraga juga. Jangan malas berpuasa. Kalau udah diniati dengan pikiran yang benar, maka itu akan menyehatkan. Sama seperti yang saya alami. Itu yang saya katakan tadi. Saya pengen share apa yang saya alami ini kepada banyak orang. Betapa saya sekarang lebih bugar, lebih fit, lebih enak dilihatnya, lebih lebih sehat gitu ya. Kenapa saya kuat terus? Ya memang selain part saya, tapi juga ada bagian daripada menjaga pola hidup sehat, berpuasa gitu. Itu yang saya tularkan. Jadi saya berharap jangan asal dengarkan hari ini. Ini saya aja ngomong udah hampir 1 jam 20 gitu ya. Percuma sediakan waktu cuma dengar ini, tapi maaf ya, kayak orang yang berperilaku bodoh, dengar tapi nggak lakukan gitu. Buat apa waktunya dipakai sia-sia begitu? Padahal barang 1 detik pun kita nggak bisa undur, memutar kembali. Tapi begitu bodohnya perilaku kebanyakan kita, berjam-jam kita buang begitu saja tanpa mendapatkan manfaat. Saya ngomong keras ini karena saya peduli, supaya para sahabat, saudara bisa mengikuti teladannya. Perhatikan pola hidup sehat, banyak-banyak berpuasa. Dengan pengertian ini dan apa yang saya bagikan ini, kiranya mendorong gitu. Jangan jangan merasa kok nyiksa diri gitu loh. Nah, kalau udah ngasihani diri sendiri ya nggak bakalan jalan gitu. Pahami manfaatnya juga. Ya kan dapat meringankan kantong, apalagi sekarang ekonomi susah gitu loh. Ya perlu berhemat gitu. Justru justru kita kita niatnya sehat, kita bisa berhemat, baik waktu mau terlebih uang. Kan kita sedang memikirkan uang sekarang, bukan kita berarti hamba uang, tapi kita harus pintar-pintar mengelola uang dan berkat yang ada gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, kiranya diperhatikan. Saya bilang tadi, saya hanya punya kerinduan, orang bisa nikmati yang sama, hal yang sama dengan diri saya. Itu kenapa saya berbagi gitu. Nah, ini saja yang saya mau bagikan kepada kita.
kiranya menjadi, eee, motivasi, menjadi, eee, penyemangat, bisa mengubah kehidupan kita gitu. Kalau tubuh kita kuat juga kita lebih lebih tangguh eee, menghadapi persoalan hidup. Tubuh kita kuat, kerohanian kita akan maksimal, pergumulan apapun, kebosanan, kejenuhan kita gampang lakukan gitu. Makanya perhatikan apa yang saya bagikan gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Selamat berpuasa kepada, kita sekalian yang bersemangat dalam berpuasa. Mulut saya udah agak pegel nih. Semangat, Par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.